Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, dan 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah penutup yang dimana di sini saya akan menanggapi beberapa argumen dari tim oposisi yang dimana tim oposisi menyebutkan bahwa prodi yang tidak populer itu disebabkan karena kurangnya dana. Nah, seperti yang kita ketahui di sini bahwa kurangnya dana tidak dapat disangkut pautkan dengan ketidakpopuleran dari suatu prodi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa prodi tidak populer itu karena ketertarikan minat dan bakat dari prodi tersebut tidak kuat, yang dimana ketika mahasiswa baru hendak masuk dalam sebuah universitas. Nah, prodi tersebut tidak dapat memberikan ketertarikan minat dan bakat yang kuat sehingga mahasiswa tidak memilih untuk masuk dalam prodi tersebut. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kenapa prodi tersebut tidak populer. Nah, ketika tim oposisi mengatakan bahwa prodi tidak populer karena kurangnya dana, saya rasa itu sangat kurang meyakinkan dan itu sangat dapat dibantah. Karena seberapa besar pun tunjangan dana yang diberikan kepada prodi yang tidak populer, nah dapat kita ketahui bahwa ketika prodi tersebut tidak populer, kita memberikan tunjangan dana, prodi tersebut tetap akan berada pada tingkatan seperti itu. Karena yang membuat prodi populer itu bukan karena tunjangan dananya, melainkan lebih ke ketertarikan dari minat dan bakat dari mahasiswa, dari calon mahasiswa baru yang hendak masuk dalam universitas tersebut. Nah, kemudian tim oposisi juga mengatakan bahwa subsidi diberikan kepada yang tidak mampu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa subsidi di sini tidak hanya dapat diberikan kepada yang tidak mampu saja. Nah, subsidi di sini dapat dikategorikan menjadi beberapa. Nah, salah satunya yaitu subsidi yang diberikan kepada universitas yang sudah siap menerjunkan menerjunkan mahasiswa-mahasiswa lulusan terbaik dan dapat langsung terjun ke dalam dunia kerja. Nah, kemudian ketika subsidi hanya diberikan kepada yang tidak mampu, nah belum tentu subsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya sebagai tim pemerintah penutup, saya sangat mendukung argumen dari tim pemerintah, yang dimana tim pemerintah juga mengatakan bahwa subsidi tidak hanya diberikan kepada yang tidak mampu, tetapi subsidi di sini dapat diberikan juga kepada universitas yang dimana tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sangat tinggi. Nah, itu sangat memberikan kepastian kepada subsidi yang telah diberikan pemerintah. Nah, di sini ketika mereka lulus, mereka juga akan memberikan penghasilan yang lebih besar yang akan membuat dan mengangkat perekonomian dari pemerintah, mengangkat perkembangan dari pemerintah juga. Nah, kemudian di argumen yang terakhir, di mana tim oposisi mengatakan bahwa prodi tidak populer juga mempengaruhi sumber daya manusia yang masuk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika prodi tidak populer, itu sepertinya tidak akan mempengaruhi sumber daya manusia yang masuk. Karena sebuah prodi tidak memiliki pengaruh yang besar ketika SDM atau sumber daya manusia masuk dalam sebuah prodi yang dimana prodi tersebut tidak populer, kita tidak dapat mengkategorikan bahwa sumber daya manusia tersebut bahwa prodi tersebut mempengaruhi sumber daya manusianya yang masuk. Karena ketika sumber daya manusia yang masuk dalam prodi tersebut, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan minat dan bakat yang tertuju pada prodi tersebut, meskipun prodi tersebut tidak sepopuler prodi-prodi lain, namun mereka memiliki talenta, minat dan bakat terhadap prodi tersebut. Maka tidak dapat dikatakan bahwa prodi yang tidak populer itu dapat mempengaruhi sumber daya manusianya. Dan saya sangat tidak mendukung dan tidak menyetujui dari argumen dari tim oposisi. Sekian dari argumen saya. Terima kasih.
Baik, saya akan memulai debat saya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, saya akan menyampaikan 2 argumen bahwa untuk subsidi yang secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sangat merupakan ide yang bagus dan peluang yang bagus. Agar kenapa? Agar peluang kerja bisa semakin besar dan memengaruhi yang namanya kemajuan teknologi. Nah, seperti yang tim oposisi bilang bahwa jurusan populer itu jika subsidi diberikan kepada jurusan populer atau produk-produk itu populer yang favorit mengaruhi yang namanya perekonomian dunia atau global. Nah, tetapi jika kita lihat tidak semua yang namanya perekonomian itu berpengaruh kepada subsidi yang telah diberikan. Nah, jadi tingkat keterserapan lulusan mereka di dalam dunia kerja itu bisa sangat membantu sekali pengangguran-pengangguran yang setiap tahunnya bisa meningkat. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan di samping keadaan seperti sekarang dalam pandemi seperti ini, itu membutuhkan sekali yang namanya peluang-peluang pekerjaan dari ospek-ospek manapun. Nah, jadi bagi yang tidak mampu untuk menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertumbuh dan setiap tahunnya semakin banyak, itu dapat membuat tingginya pengangguran pada masa pandemi seperti ini. Jadi bahwa Dewan akan mensubsidi secara proporsional untuk program studi di universitas negeri itu akan membuat banyak sekali peluang-peluang tenaga kerja yang akan terjadi pada saat ini. Jadi tidak ada salahnya jika Dewan membenarkan akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas, bahwa memang tidak ada hubungannya sama sekali perekonomian manusia berhubungan dengan subsidi yang pemerintah berikan. Nah, walaupun seperti itu, persiapan-persiapan yang akan dari universitas-universitas berikan kepada calon-calon mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja itu mungkin akan lebih efektif dengan adanya subsidi-subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, perlu diketahui bahwa persentase pengangguran di kalangan terdidik juga itu meningkat sangat drastis pada pandemi seperti ini. Jadi ini adalah usulan terbaik dari pemerintah untuk mengurangi pengangguran pandemi pada saat ini dengan memberikan subsidi-subsidi kepada universitas-universitas yang tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, bahwa tim oposisi bilang subsidi itu untuk kapasitas tidak cukup. Nah, untuk kapasitas tidak cukup saja belum tentu bisa memenuhi otoritas-otoritas di dalam negeri. Tapi otoritas ini jika diberikan kepada program studi di universitas negeri yang berdasarkan pada tingkat keterserapan di dalam dunia kerja, itu pasti akan dikelola digunakan dengan itu sangat dibutuhkan sekali agar dapat memperluas peluang dunia ketenaga kerjaan dan memperbesar sekali teknologi pada saat zaman ini. Nah, seperti saat online seperti ini banyak sekali memerlukan yang namanya seperti dana untuk Zoom, untuk memerlukan internet segala macam. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa subsidi yang diberikan pemerintah ini pasti sudah memiliki namanya anggaran yang tertentu segalanya, bukan langsung main sembarangan mengasih nominal subsidi berapa untuk studi-studi di universitas negeri. Jadi pemerintah pasti sudah memikirkan semuanya bahwa memang ini adalah usulan terbaik dari pemerintah agar tidak ada lagi penambahan pengangguran pada saat pandemi seperti ini, bahwa pengangguran pada saat pandemi pada seperti ini itu lebih berdampak sekali pada perekonomian. Jadi saya dan dari tim pemerintah sangat sekali bersetuju dengan adanya subsidi yang secara proporsional ini untuk program studi-studi di universitas negeri. Jadi berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja akan dapat
membantu menstabilkan ekonomi pada saat ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.